Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha of Palermo bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Jadi ada Kak, nubuatannya ada banget Kak. Jangan-jangan Mikana lahir di Bethlehem. Astagfirullahaladzim. Ya, ada lagi yang mau ditanya Bang Risman? Ya ada satu lagi Kak. Silakan. Bentar dulu Bang Risman. Nah, aku agak tergelitik ya baca typingan ini. Kasihan kalian Oten tertipu oleh setan. Bang, seandainya Yesus adalah setan ya, saya suka ditipu sama Tuhan Yesus daripada saya ditipu yang lain. Daripada kalian abang mengkasihani saya, abang kasihani aja dulu diri abang. Abang nggak perlu sibuk-sibuk ya mengasihani saya. Kalau saya sih nggak perlu dikasihani. Kenapa? Karena Yesus itu penuh dengan kasih. Ya, kasihani dirimu sendiri bang. Jangan kasihani orang. Emang situ udah kaya raya, kalau mati udah pasti bangkit. Ya toh, kami nggak perlu dikasihani. Kami adalah orang berbahagia. Coba ya kita baca di dalam Matius ya. Berbahagialah orang. Siap. Siap, bacakan Kak ucapan bahagia Tuhan Yesus Kak. Matius berapa? Nggak 5 tahu ya? Matius 5 rasanya. Coba baca. Matius 5 bentar. Ih, bentar Kak. Bentar. Sorry. Matius 5 dari ayat 1 sampai 12 ya. Kita itu adalah orang-orang yang berbahagia. Jadi kalau Anda bilang kasihan, kami orang yang berbahagia, Bang. Yang kasihan itu yang belum bangkit dari kubur, Bang. Demi Alek. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saya bahagia. Ya, sorry Doris Strawberry ya. Kita nggak perlu dikasihani. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka yang akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Hati lu kotor. Ini gimana lu? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Oh, kami bukan orang yang dikasihani, kami orang-orang berbahagia, cuy. Jadi kalau situ mengasihani kami, kasihani dulu diri Anda. Bung kasihani nabi Anda, Bung. Ups. Ya, kami orang berbahagia. Sekalipun kami miskin, kami berbahagia. Situ apa? Jangan. Ya. Udah ya Bang ya. Lanjut Bang, mau bertanya apa? Iya. Anjas. Tentang kedatangan Tuhan Yesus Kak, apakah? Kenapa lu mau buru-buru datang? Oh udah siap loh. Belum. Oh belum nikah. Tolong, saya belum sakramen perkawinan. Jangan buru-buru ya. Jangan bang. Utang Jangan masih berserak Kak. Utang masih belum lunas Kak, jangan dulu. Lu kalau utang belum lunas lagi kiamat kan auto lunas. Sabar ya Bang, saya belum sakramen Bang. Tunggu saya sakramen dulu Bang. Itu adalah mimpi saya Bang.
Tuh kan bener si Arta. Bukannya untung kalau lu punya utang, tiba-tiba kiamat. Jadi maksudnya Kak, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tandanya. Ah. Sebenarnya tanda-tanda itu udah ini sih, udah kelihatan. Matius 12 nggak sih, Kak? Coba buka Kak. Matius 24 deh, Kak. Bacain Kanopi. Shalom ya Kanopi ya. Ya, shalom, Kak. Iya, apa kabar Kak Nopi? Puji Tuhan, baru sehat. Oh, kemarin sakit gitu ya? Iya, hari ini baru kerja. Kanopi sakit. Iya, Kak. Pasti karena kangen aku nih. Banget. Oke, yang mana nih? Ini ada beberapa apa? Ini permulaan penderitaan, ada bait Allah yang akan diruntuhkan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yang mana yang mau dibaca atau baca semuanya? Dua-duanya aja baca aja. Ini tanda-tanda itu ya. Ya, dari awal ya. Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah ini akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata..." Itu dia. Udah banyak kan penyesatnya kan? Udah banyak kan? Betul nggak Kak Nopi? Sebenarnya ini udah mendekati. Ini udah akhir zaman itu ya. Nabi palsu udah kelihatan. Penyesat itu nggak usah dihitung lagi. Kayak tadi barusan ada ibu sorga. Apa-apaan ini? Nah, jadi kita disuruh berwaspada. Jadi tanda-tanda akhir zaman tuh kayak gimana, Kak? Kita sudah mengalaminya semua itu. Ya, itu tadi. Bahkan ada lagi di Matius berapa Kak itu, Kak? Ada yang namanya penganiayaan hebat, ya kan? Ya, di ini Matius 24 juga. Ya, disaster. Nah, itu semua gitu ya. Mungkin yang bilang LA kena ajab bisa jadi. Bisa jadi. Shalom Bang Ali Nudin. Iya, bisa jadi. Jadi sebenarnya tanda-tanda akhir zaman itu sudah mendekat. Makanya kita tuh, tapi kita disuruh Tuhan Yesus tuh jangan berfokus kepada itu. Fokus kita adalah apa? Menjadi 5 gadis bijak itu. Menyiapkan minyak untuk pelitanya. Jadi ketika mempelai laki-laki itu datang, kita siap sedia untuk menyongsong Tuhan Yesus. Gitu. Mau sekarang detik ini, mau 20 tahun yang akan datang, mau 100 tahun yang akan datang, tidak ada bedanya. Tetap kalau kita itu percaya kepada Yesus, kita semua akan dibangkitkan. Gak usah takut kan? Tuhan Yesus berpesan itu kan? Jangan khawatir kan? Jadi ngapain kita khawatir? Sibuk sekali dengan akhir zaman. Yang penting apa? Kita siap sedia. Gitu. Lengah dikit akhir zaman. Gitu Bang. Jadi tanda-tanda itu sudah semua digenapi. Hampir semua ya Kak ya, Kanopi ya. Penyesat udah. Nih lihat Abang bayangin ya. Hampir setengah dari penduduk dunia ini sudah disesatkan si setan. Iya kan? Bener nggak? Nah, itu. Tuh Bang John tuh bagus tuh. 365 kali dikatakan jangan takut sebanyak hari dalam 1 tahun. Keren. Setiap hari Tuhan Yesus bilang jangan takut, jangan takut. Hari-hari Tuhan mengatakan kita itu supaya jangan takut. Terus buat apa kita memikirkan hal-hal yang seperti demikian gitu loh.
Cuman di Alkitab nggak pernah dibilang jangan kangen. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan takut ya udah, jangan berzina jangan, apa sih? Jangan mencuri, jangan apa lagi demi Alek banyak, jangan. Gitu. Jadi apa yang kita khawatirkan kalau Kristus itu ada di dalam diri kita dan kita di dalam Kristus, apalagi yang mau kita takuti, betul nggak? Demi Alek. Siap, demi Alek. Berarti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya tinggal menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya Kak ya? Woi, kerjakan keselamatan. Woi. Mau nunggu sebari ngegrosrek WC, nyapu. Daripada lu bengong gini, kagak benar. Ya kagak bisa. Jadi kita cuma nunggu, menantikan kedatangan Kristus sembari kita mengerjakan keselamatan, kan dikatakan ya. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Di mana itu Kak? Filipi 2. Filipi 2 ayat 12. Bacain ya. Bentar. Ngopi pinter ya baca firman Tuhan nih. Ini dibantu sama laptop, nggak pinter sih. Oh, enggak, maksudnya ingat ya, langsung connect gitu di pikirannya. Sedikit lah. Kan murid. Ini bener banget ya. Jangan mengingini si istri sesamamu. Yang typing gila. Ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja Iya, satu lagi. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, justru kita itu disuruh mengerjakan keselamatan sama muridnya, berarti kita yang dimuridkan oleh Rasul, kita juga dikatakan seperti itu. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi bukan ketika di muka Yesus aja, di belakang Yesus juga. Itu. Jadi kita itu nggak boleh dalam hati itu A berkata A di depan B. Itu kan orang-orang munafik. Gitu. Seperti apa Kak contohnya mengerjakan keselamatan? Contohnya ya, Kak, aku tuh kangen banget sama kakak. Aku kirim ya TikTok Universe. Nah itu. Kak, aku tuh seneng banget sama kakak, ngefans banget. Iman tanpa perbuatan hakikatnya modal. Mana? Apa-apaan kalian ini? Filipi berapa tadi Kak katanya Kanopi? 2 ayat 12. Nah itu. Jadi Bang Rifman juga kalau misalnya menantikan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, ya abang juga mengerjakan keselamatan itu gitu. Ya benar-benar. Udah dibaptis kan Bang? Oh udah dong Kak, udah. Nah kalau kita semua sudah dibaptis, berarti kita juga sudah menerima Tuhan Yesus di dalam kita, sudah menerima Ekaristi? Sudah? Apa Kak? Sudah menerima Ekaristi juga? Apa itu Ekaristi Kak? Astagfirullahaladzim. Aku jujur loh Kak, kalau nggak tahu aku bilang nggak tahu loh Kak. Perjamuan kudus. Oh sudah Kak. Sudah. Nah kalau kita sudah dibaptis berarti kita sudah mengenakan Kristus. Kalau kita sudah Ekaristi berarti kita sudah berarti Kristus sudah ada di dalam kita gitu. Berarti kita sebenarnya lebih gampang lagi mengerjakan keselamatan itu. Gitu. Jadi apakah yang harus saya lakukan? Harusnya Roh Kudus itu menuntun kamu gitu terhadap apa yang tidak bisa kamu lakukan gitu. Nah, jangan nikung bini angkat orang, astagfirullah sahabat Nabi. Jangan menghina babu tetanggamu, Allah Akbar. Jangan, gak boleh gitu ya typingannya ya. Yang baik-baik lah woi. Gitu. Jadi nggak cukup, kita nggak cukup hanya percaya aja gitu kan. Saya selalu mengatakan dengan Kak,
sate itu bikin kenyang ya kak, dimakan pakai nasi, iya. Tapi kalau nggak dimakan satenya sama nasi, ya nggak kenyang. Cuman ngomong doang. Lah mereka yang duluan, iya, memang mereka itu suka sekali memulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu dengan tidak bijak. Nah, gitu bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus mengenai talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, Kak, bisa? Talenta? Emang kamu punya talenta? Maksudnya talenta apa nih? Bakat? Contohnya, ya. Apa? Maksudnya Mungkin apa? kita- Kamu punya talenta apa? Menghujat? Enggak. Bukan talenta ya? Iya, Astagfirullahaladzim. itu bukan talenta. Itu kebiasaan itu. Iya, kalau bagaimana kak dengan talenta kita? Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu, ya yang penting kita mengerjakannya dengan rule yang daripada Yesus, itu semua baik. Jadi kalau kamu punya talenta jadi tukang sapu, itu baik. Kalau kamu punya talenta jadi satpam, itu baik. Yang penting jangan jadi satpam tapi alih profesi. Kalau kamu punya talenta jaga nasi padang, ya jaga nasi padang dengan baik gitu loh. Jangan jaga nasi padang sambil ngomongin iman orang. Jadi kalau kamu punya talenta jaga SPBU, ya jaga aja SPBU. Kalau kamu punya talenta jualan tiket di Trans Studio, ya kamu lakukan aja. Tapi dengan hal yang baik gitu, karena takut kepada Kristus gitu loh. Ya kan? Jadi kalau punya talenta itu ya lakukan dengan benar gitu loh. Kalau cuman talentamu segitu jangan berkecil hati. Karena sebenarnya talenta-talenta seperti itu sangat dibutuhkan sama manusia di dunia ini. Coba kamu bayangin kalau nggak ada satpam. Ya ribet toh. Gak ada satpam. Kalau misalnya lu masuk ke ini ke komplek terus kan, ini di mana ya alamatnya, kan butuh satpam. Kita ditolongin satpam toh. Jadi alamat itu satu. Yang kedua, kalau ada maling, satpam siap sedia, laki gitu kan. Nah, ini kan coba kamu bayangin kalau nggak ada yang jaga nasi padang, lu prasmanan. Gimana coba? Siapa yang berapa mbak? Ini kan butuh kita penjaga nasi padang gitu kan. Kalau nggak ada ini penjaga SPBU, gimana kamu mau ini sendiri kayak di luar negeri? Kan? Jadi nggak apa-apa, talenta apapun yang kamu miliki, asal kamu kerjakan itu dengan baik, kan itu bagus. Yang penting kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan menjadi penjaga nasi padang, sebenarnya kita itu sudah menjadi berkat bagi orang lain gitu, membantu orang lain gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang memalukan, itu malah lebih baik. Itu lebih bagus. Ya kan? Daripada sibuk kali ngomongin Tuhan orang. Ya aku dong. Hah? Ya aku dong. Apa tuh? Bantu. Nah, Kak Nopi ini apalagi dia mah. Bukan lagi nih, bukan ecek-ecek ini ya kan. Iya. Jadi nggak boleh. Jadi kalau jadi satpam, jadilah satpam yang baik gitu kan. Itu kan lebih baik sebenarnya. Ya, kembalilah ke alam kita masing-masing yang dulu. Gitu. Saya juga ingin sekali menjadi saya yang dulu, Bani Rebahan. Siapa itu? Udahlah. Janganlah gitu. Satpam itu adalah pekerjaan yang mulia. Serius. Ya kan? Gitu ya kan. Ada lagi Bang Risman yang mau kau tanya? Banyak kali pertanyaan kau. Nanti tanya tentang cerai, mau kakak? Alah, nantilah tunggu aku kawin dulu lah. Sorry. Iya, maksudnya kan aku ini kan kak, gimana ya, ada teman lah yang ingin belajar musik kan kak. Saya kan punya adalah tahu sedikit kak masalah tentang musik gitu loh kak. Gak ada suara kak. Aku
Aku kan dengerin Halo. kamu kok nggak ada suara. Halo. Ya, halo Pak Naga. Salam. Selamat siang. Salam, selamat siang. Gini ya. Saya mau bertanya. Saya Kristen ya. Mengenai kejadian 6 ayat 9 kan Nuh, riwayat Nuh. Kenapa Pak? Dengar ya? Ada, kami mendengarkan Bapak. Di kejadian 6 ayat 9 riwayat Nuh. Jadi di situ dikatakan bahwasanya bumi kan sudah dipenuhi dengan air bah. Lalu? Jadi semua manusia kan sudah musnah di bumi. Terus? Jadi pertanyaan saya, jadi bangsa Mesir itu keturunan dari mana? Sedangkan riwayat Nuh anaknya kan Sem dan Ham dan Yafet kan? Jadi itu bangsa Mesir itu keturunan dari mana? Dari salah satu anaknya inilah, Nuh ini. Ada. Kalau nggak salah itu, bentar ya. Ada. Bapak baca di Kejadian 10 Pak, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Iya. Nah itu coba baca dari ayat 1-nya. Jadi semua bangsa-bangsa itu berasal dari keturunan Nuh. Oh, dari sini semua. Coba dibaca aja dulu. Tuh yang Ayat keturunan 10. Kus. Nah itu coba. Inilah keturunan Sem dan Yafet, anak-anak Nuh. Sampai mana ya? Tapi kan di situ nggak ada disebutkan bangsa Mesir. Kau baca dulu. Baca dulu. Sampai berapa kak? Ya kau baca aja dulu satu Saya baca, belum ada saya baca. kau baca. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yahwan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodadim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut ayat 6-nya. kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Bapak tahu Raimah. Nimrod? Itu Raja Mesir, Nimrod. Pernah dengar ini? Jadi dia Iya, dari tapi mana? kan dari berarti Ham. Itu. oh, berarti waktu Nuh itu kan orang kan udah diajarkan bahwasanya Tuhan itu adalah, berarti si Hamid ini dari mana ya? Si Nimrod itu tidak menerima ajaran dari si Nuh. Makanya mereka tidak mengalihkan diri. menerima ajaran dari Sinu, Pak. Namanya manusia itu punya kehendak. Ya, mereka itu kan mau membuat ilahnya sendiri. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita yang udah Kristen aja masih mau berbuat dosa. Kan kita disuruh menuhankan Tuhan Yesus, tapi tahu-tahu kita menuhankan syahwat kita. Kamu tuh jauh-jauh ngomongin si keturunan si Ham. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Mesir, Pak. Ya kan perlu juga sejarahnya dari mana kan, kita kan Ini kan udah supaya ketemu, mengerti. Pak. Jadi gini. Apakah mereka tidak diajarkan Tuhan? Mereka itu mengenal Tuhan, semuanya mengenal Tuhan gitu. Tapi apakah mereka mau? Kan enggak gitu. Kayak kita orang Kristen aja, Pak. Disuruh Tuhan Yesus perjamuan kudus setiap hari. Kan
elunya kagak mau. Disuruh ngaku dosa setiap kali berbuat salah. Nah, elunya kan kagak mau. Ini kan disuruh Tuhan itu, jangan kita itu menuhankan hawa nafsu kita, jangan kita menuhankan emosi kita, tapi kan lu nya kagak mau. Nggak usah jauh-jauh ngomongin Siham. Kita yang orang Kristen aja kadang-kadang kita tidak membuat Yesus itu jadi Tuhan kita loh. Kenapa? Karena kita lebih apa? Menuruti emosi kita, kadang-kadang menuruti ego kita, padahal kita disuruh bodoh di hadapan Tuhan, menyalibkan seluruhnya, taat sama Tuhan Yesus. Tapi kan kita sering jatuh ke dalam dosa. Tahu nggak? Iya. Bukan lagi hal tentang keturunan siapa-siapa yang mau kita pelajari, Pak. Tetapi kita itu harus lebih fokus mengerjakan keselamatan kita. Apa itu? Ya itu tadi. Kita benar-benar harus menjadikan Yesus itu Tuhan atas segala perbuatan. Itu. Ya. Nah, tadi Bapak memang iya, nanya kan, betul. si Mesir ini dari mana? Dari keturunan yang mana? Dari Nuh. Ini udah ketemu. Jadi kalau Bapak tanya kan, kok bisa Kak? Bang, gini Pak, gini ya Pak ya. Kekristenan itu sejak awal tahu nggak Bapak seperti apa? Itu udah banyak yang melenceng, sampai sekarang ini banyak yang nggak tahu kan? Seperti apa? Kenapa? Karena kita manusia tiap hari merubahnya, tiap hari mengikuti ego kita. Ini kalau kita tarik ya, kalian tahu nggak gereja mula-mula itu seperti apa? Harus pakai dupa, harus seorang imam yang ada di dalam gereja. Ini semuanya kan sudah berubah. Kenapa? Karena kita mengikuti ego kita. Yang penting Yesus. Karena Yesus yang penting lihat hati. Kata siapa Yesus lihat hati doang? Yesus melihat perbuatanmu juga. Perbuatan, iya, betul. Nanti disuruh pakaian sopan di Alkitab, kau pakai tali satu, pakai kutang-kutang, pakai rok span-span. Nggak apa-apa, yang penting lihat hati. Kata siapa? Disuruh sujud kau duduk. Iya kan? Apa? Apa? Kalian bahkan nggak tahu kekristenan itu sejak semula seperti apa. Udah rubah semua toh. Nah, gitu. Oh dulu kan mereka semua mengenal Tuhan Yesus, semua keturunan mengenal Tuhan. Tapi kan mereka menolak untuk itu. Pertama udah melenceng satu, dilencengin lagi, lama-lama semuanya hilang. Nah itu. Itu makanya sekarang kita harus mencari kebenaran. Itu kan kata tadi Kak Nopi udah baca ya Kak Nopi ya. Berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Kita harus cari kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kita cari tahu Tuhan Yesus itu maunya apa sama kita. Bukan maunya kita dituruti Tuhan Yesus. Gigi kau. Ya saya bertanya itu Kak supaya tahu dari mana silsilahnya gitu aja nih tadi. Ada Bang. Jadi di Kejadian 10 ya. Kadang-kadang kita masih belum selesai nih baca Kejadian 5. Udah tanda tanya. Makanya baca dulu secara runut. Itu. Baru deh kita tahu. Gitu. Ada lagi Pak yang mau ditanya Pak? Nah itu aja tadi Kak, supaya tahu aja silsilahnya dari mana. Itu aja. Ham ya Pak ya? Keturunan Ham ya. Iya. Tuhan berkati Pak Naga. Gimana? Berarti seluruh, contohnya gini ya, berarti seluruh dunia ini setiap bangsa-bangsa berarti dari ketiga anak Yapet ini, Sam dan Ham dan Yapet ya. Iya. Keturunan Nuh, lari lagi keturunan inilah sampai ke Adam itu. Oke. Makasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Turunan. Oke, silakan Bang Kiri ya. Shalom. Shalom Kak. Salam. Ada yang mau ditanyakan? Siang. Iya mau nanya dikit Kak. Mangga. Terkait sakramen Ekaristi Kak. Ya boleh.
Boleh. Mau nanya, kalau dalam pengajaran yang apostolik dalam Alkitab, kalau tubuh dan darah Kristus itu disimbolkan atau memang benar-benar dia itu hadir dalam Ekaristi itu, Kak? Ya, secara rahasia kerajaan sorga, makanya namanya misterion. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Yesus nggak pernah bilang, ambillah, inilah lambang dari tubuhku, nggak pernah. Yesus selalu bilang, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang dibagikan bagimu demi penghapusan dosa-dosa. Ya benar, itu tubuh Kristus. Tidak pernah yang namanya itu lambang. Itu benar-benar tubuh Kristus. Sama, makanya saya bilang, sama seperti baptisan, sakramen, sama seperti sakramen Ekaristi, itu yang dilihat kan roti dan anggur ya Bang ya? Tahu nggak? Iya, Kak. Tapi itu adalah tubuh Kristus. Sama ketika Yesus melakukan mujizat, yang dilihat itu kan badannya kan. Waktu Yesus mengubah air jadi anggur, yang dilihat itu kan Yesus itu tangannya doang megang itu dan merubah itu kan. Betul nggak? Yang dilihat para rasul itu gitu nggak sih? Yang dilihat Bunda Maria itu kan cuman tubuh kemanusiaan Yesus kan? Betul nggak? Benar nggak? Benar nggak? Bener, Kak. Tapi kenapa berubah? Kenapa berubah? Secara misteri, rahasia kerajaan Allah. Karena Allah itu adalah misterion, tak terjangkau manusia. 1 Timotius 6 ayat 16. Misteri dong. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut. Gimana caranya? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Kalau nggak terhampiri, misteri nggak? Misteri, Kak, ya. Misteri itu kan sesuatu yang nggak bisa disingkap dengan kepala kita kan. Nah itu, jadi ketika Yesus melakukan perjamuan akhir, ya, perjamuan terakhirnya itu Yesus ngomong, ambillah, inilah tubuhku. Dia nggak pernah bilang itu lambang. Jadi kalau ada yang mengatakan Ekaristi itu lambang, ya ngapain namanya sakramen? Ngapain namanya misterion? Karena dari bahasa Yunani itu misterion. Sakramen itu bahasa orang Latin ya, dari Arab, makanya namanya sakramen. Sacramento, tahu kan? Nah itu bahasa Italinya itu, bahasa orang Pacitan. Nah sebenarnya bahasa ini misterion. Sabar, saya lagi baru beli buku. Oke, ini bagus sekali ya. Nih, kalian nanti boleh beli ya. Ini kitab sembahyang dan doa-doa. Di sini masuk di sini sakramen-sakramen, 7 sakramen. Ya, itu. Jadi arti sakramento, arti misterion itu artinya apa? Rahasia. Gitu. Jadi Ekaristi itu ketika Yesus mengatakan, ambillah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, bagi penghapusan dosa-dosa. Loh, itu beneran tubuh Yesus, karena tubuh Yesus bener-bener kan di kayu salib, betul nggak? Nah, itu dia. Spill bukunya, Kak. Kitab sembahyang dan doa. Buku doa. Iya. Ini kayaknya ada di toko itu ya? Di toko Oren ada itu. Iya, Kak. Ada. Nah, kalian beli aja, ini kitab sembahyang lengkap sekali sama sakramen. Untuk yang nanya yang gimana sakramen perkawinan, kok cari aja di sini ada. Betul, Kak. Nah, jadi tentang Ekaristi itu beneran. Karena Yesus itu datang untuk mati kan? Apa Yesus datang untuk leha-leha? Yesus datang memang untuk menyerahkan nyawanya toh? Iya, Kak. Nah, itu. Jadi apakah Ekaristi itu lambang? Gak. Gitu. Ya, Yesus datang untuk kurban. Nah, itu. Kalau Yesus datang untuk menjadi kurban, maka Ekaristi adalah, nggak ada yang tahu. Ekaristi itu kurban, cu. Kurban dalam perjanjian baru, betul, Kak. Kurban.
kurban. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kurban. Bangsa Israel berdosa, kurban. Orang Kristen waktu berdosa, kurban. Jadi ibadah orang Kristen itu apa, Kak? Kurban. Oh, kira ngapain? Karena kurban ada ayatnya, Kak, ini bagus ya. Sebab tanpa penumpahan darah, aduh lupa aku, itu di katekisasi harusnya ada. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Coba baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah itu, kita diampuni melalui penumpahan darah. Ini harus kalian list ya, ayat ini ya, Ibrani 9 ayat 22 ini. Ini besar sekali, ini katekisasi saya pertama dulu ini, sampai lupa aku, harus saya populerkan ini. Jadi kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pencurahan darah, tidak ada apa tadi katanya, Bang? Tidak ada, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Gak ada, kita ini gak ada yang bisa diampuni tanpa penumpahan darah. Emang lu dengar khotbah dia ampuni? Hey, lu kalau ke gereja jangan cuma mau dengar khotbah, gak diampuni dosa lu. Ini hukum Taurat. Kita ini menggenapi hukum Taurat. Kalau Yesus mengatakan ini, kita bisa apa? Sembayang kok jengket-jengket kok, gak akan bisa kok diampuni. Udah aku bilang, gak ada. Itu ibadah itu sebenarnya adalah kurban lagi. Kalau kita sembayangnya ortodok ya, mohon maaf ya, yang sebelah kagak diajak. Kita kagak ngomongin yang sebelah, males. Kita itu nungging-nungging itu nggak ada, bukan untuk diampuni dosa kita, nggak bisa. Ini kata dia, tanpa penumpahan darah gak ada yang diampuni. Biar lo tahu, jangan main-main namanya Ekaristi. Itu Yesus numpahin darah. Lo kata Yesus disalib kagak ada darahnya yang tumpah. Emang diimpus. Nah itu. Jadi lu kalau ke gereja mau cari Tuhan, cari darahnya Tuhan. Lu kata mau nyari apa lu? Cari khotbah yang enak didengar, nggak ngefek. Sampai jidat lu hitam juga kagak bakal. Nah itu, ini kalian ini harus di garis kuningin, anjas garis kuning nggak tuh? Itu. Jadi gimana Kak supaya dosa kita diampuni? Korban sayang. Menurut hukum Taurat tuh. Dan untung si tumorang. Ada yang bisa diampuni? Nggak ada. Makanya kenapa Yesus itu datang menjadi kurban. Yesus datang itu bukan mau nunjukin mujizat cuy. Pakai akal bu, iya gue pakai akal. Bukan pakai Al-Quran. Kalau gue mau pakai akal. Ya Heru, lu mah pakai kitab suci. Kalau gue mah kagak. Gue pakai otak. Nah, itu kalian ngerti gak sih? Hukum Taurat itu semuanya. Kalian kalau baca ya, kejadian, ulangan, kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, imamat, itu semua ngomongin kurban. Lu nyanyi-nyanyi di gereja kagak diampuni dosa lu. Lu jingkrak-jingkrak konser nggak diampuni sayang. Nggak ada. Tanpa penumpahan darah tidak ada dosa kalian. Kalian mau nangis darah, sujud 20 juta tahun nggak bisa. Gitu. Paham ya sekarang kenapa pentingnya Ekaristi? Dari kemarin ya, selalu gua ngomongin Ekaristi. Karena ini,
Kalian nggak tahu ini, sepenting itu sakramen ini. Baptisan, ekaristi, baptisan, ekaristi. Itu semua bicara tentang penumpahan darah. Emangnya ada yang lain? Gak ada. Gitu loh. Seperti itu. Jadi apakah itu hanya lambang? Tidak. Itu benar-benar darah dan tubuh Kristus. Katanya nggak pakai Taurat. Gimana Bu? Bingung saya. Siapa yang bilang nggak pakai Taurat? Kalau orang Kristen tidak pakai Taurat, orang Kristen semuanya mencuri, berzinah, berbohong, mengingini milik sesama. Itu hukum Taurat. Siapa yang bilang orang Kristen nggak pakai Taurat? Datang ke sini gue tamparin 2,5 hari. Kenapa aja orang Kristen kagak pakai Taurat? Justru kami menggenapinya, kami meneguhkannya. Roma berapa tuh Kak Nopi? Kalau kita kagak pakai Taurat, Cuk. Disuruh jangan berzinah. Jangan mencuri. Mengingini milik sesama, udah kami pengen semuanya. Makanya lu rakus semuanya. Tampar. Itu jangan bilang orang Kristen kagak ada Tauratnya. Kalau nggak ada Taurat, kamu tidak akan mengasihi sesamamu dan kamu tidak akan mengasihi Allahmu. Karena kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa dan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia. Di dalam dua hukum yang utama dan terutama ini tergantung seluruh hukum Taurat. Kata Yesus itu ya Kak Nopi ya? Roma 3 kalau nggak salah deh Kak. Ntar coba lihat dulu. Jadi ya Heru, kalau kamu bilang orang Kristen nggak punya Taurat, sini orangnya gue jambak yang bilang orang Kristen nggak pakai Taurat. Nggak pakai Taurat iya, Taurat pakai, Taurat kagak. Jadi siapa Roma, siapa Ani yang mengatakan kita tidak lagi hidup di zaman Taurat? Gigi kau. Ada memang, saya tengok di TikTok itu kayak gitu, semuanya bilang kita tidak lagi menggunakan Taurat. Kadang-kadang pengen aku jambak-jambak kepalanya yang botak itu. Taurat Kak. Taurat bukan lah. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bukan itu Luka. Yang mana? Jadi apakah karena iman kami meniadakan Taurat? Tidak, sekali-kali tidak. Malahan kami meneguhkannya. Kurang lebih gitulah. Salah berarti aku. Cobalah googling lah kayak gitu. Nggak ada siapa bilang kami nggak pakai hukum Taurat ya Heru ya. Orang Kristen itu jangan dulu orang Kristen. Tuhan Yesus itu pakai Taurat cu. Waktu dia mengajar ke murid-muridnya, emang kau kira pakai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Itu kayaknya Roma 3:31 Kak. Kau baca? Ya itu dia, betul. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu yang bilang orang Kristen itu. Yang bilang orang Kristen itu siapa? Paulus. Mau apa lo? Jadi jangan bilang lagi dong Taurat itu kok dibilang udah nggak dipakai, anjas. Kalau Taurat udah nggak dipakai, besok curi kau ya Kyrie eleison. Janganlah Kak. Iya, besok kau ambil aja istri tetanggamu, budak tetangga kau, ya kan. Paulus orang Yahudi bukan? Iya, bukan dia suku Benjamin. Iyalah orang Israel, dia orang Israel. Satu lagi boleh Kak, ada yang mau saya tanya tentang terkait ini ekaristi juga. Ada nggak ketentuannya kita minimal berapa kali memperingati atau melakukan ekaristi Kak? Baca 1 Korintus 11 dari ayat 23 sampai 25. Kanopi mungkin bisa. Apa Kak? 1 Korintus ayat 20 dari 23 sampai 26. Coba. 1 Korintus 11. Yes. 1 Korintus 11 ayat 2 dari 23
23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Stop dulu. Lakukanlah ini sebagai Peringatan akan aku. aku. Lanjut satu lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terus kamu ngingatnya tiap hari apa mau setahun sekali? Kan Ekaristi itu sebagai pemberitaan akan kematian Tuhan sampai Yesus datang kan? Itu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Kau ingat Yesus tiap hari nggak? Oh, ingat Yesus pas Paskah, pas Natal toh gitu. Hah? Enggak lah. Hah? Enggak, itu setiap hari. Ya itu. Lakukanlah ini. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama antara apologet Kristen Agatha of Palermo bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini kita melihat bahwa banyak Muslim yang mengatakan dan mengasihani akan orang-orang Kristen oleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya Agatha menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak perlu dikasihani oleh karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus itu penuh kasih, dan karena kasihnya yang besar ia telah mengorbankan akan Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian, jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena itu bersukacitalah dan berbahagialah oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.